Halo sobat semua, kembali lagi dengan channel TV Tabung. Di video kali ini kita akan membahas tentang apa saja fakta menarik tentang paus yang jarang diketahui masyarakat awam. 1. Paus bukan ikan, tapi mamalia. Oke, ini hal yang sebenarnya simpel, tapi masih banyak anggota halayak umum yang tidak mengetahuinya. Ya, meskipun paus memiliki bentuk tubuh yang mirip dengan ikan, mereka bukanlah ikan. Kunci utama yang menandakan paus adalah mamalia dan bukan ikan adalah bahwa paus bernapas menggunakan paru-paru dan memiliki kemampuan menyusui anaknya. Sedangkan ikan berkembang biak menggunakan cara bertelur dan tidak menghasilkan susu. 2. Nama ilmiah paus masih memiliki dosa yang dimiliki oleh orang-orang awam. Maksudnya apa? Nah, di atas telah dijelaskan bahwa paus adalah mamalia dan bukan ikan. Yang menemukan bahwa paus bukanlah ikan adalah para ilmuwan melalui metodologi ilmiah. Akan tetapi, nama ilmiah bagi kelompok paus adalah Cetacea, yang berasal dari bahasa Latin cetus, yang sendirinya merupakan saduran dari bahasa Yunani ketos. Arti dari ketos adalah ikan besar. Ya, ilmuwan juga manusia yang bisa melakukan kesalahan dan dosa. Atau mungkin para ilmuwan malas merumuskan nama baru untuk paus. 3. Nama Yunani dari paus mungkin adalah sumber dari perdebatan dalam cerita Nabi Yunus. Apa hubungannya nama paus dengan Yunus? Begini, di atas telah disebutkan bahwa nama Yunani dari paus, ketos, artinya adalah ikan besar. Nah, Alkitab pertama diterjemahkan ke beberapa bahasa, salah satunya adalah bahasa Yunani. Dalam Alkitab terjemahan Yunani, Nabi Yunus dikatakan ditelan oleh ketos, yang jika diterjemahkan ke bahasa-bahasa lain bisa berarti dua Yunus ditelan oleh ikan besar atau Yunus ditelan oleh sikor paus. Jangan sepelekan penamaan dalam bahasa apapun. 4. Hewan terbesar yang pernah hidup sepanjang masa adalah anggota dari kelompok paus. Betul, dinosaurus yang sering dianggap sebagai raksasa masih kalah besar dengan paus biru, yang merupakan hewan terbesar yang pernah diketahui hidup di bumi. Dinosaurus seperti Argentinosaurus mungkin terkesan sangat besar karena panjangnya, tapi kalau membicarakan soal besar tubuh, volumelah yang menjadi penentu. Seberapa besar ukuran tubuh paus biru? Aorta carteri, yang berasal dari jantung paus biru cukup besar sehingga seorang anak berusia 10 tahun bisa masuk ke dalamnya jika dia tidak mati tenggelam dalam darah paus. 5. Paus bisa berukuran besar karena pemangsa besar seperti megalodon punah. Saya jelaskan. Jadi, ukuran paus mulai mencapai ukuran jumbo sekitar 2 juta tahun lalu. Di saat yang sama ketika para pemangsa besar seperti megalodon lenyap dari muka bumi. Megalodon sendiri bisa berukuran besar karena paus yang menjadi mangsanya juga berukuran besar. Loh, kok jadi kontradiksi begini? Begini, keberadaan pemangsa dapat mempengaruhi ukuran mangsa dan pemangsanya. Tetapi ketiadaan pemangsa membuat tubuh si mangsa menjadi semakin besar lagi. Jadi awalnya moyang dari megalodon dan moyang paus yang menjadi mangsanya tidak berukuran begitu besar. Namun moyang paus yang berukuran lebih besar akan lebih mampu bertahan menghadapi predator ketimbang yang berukuran standar. Lalu untuk bisa memangsa mangsa yang besar, moyang dari megalodon juga mengembangkan tubuh yang ikut membesar. Dalam biologi, proses saling menyaingi antara mangsa dengan pemangsanya disebut sebagai biological arrangement. Nah, ketika sampai pada titik di mana megalodon berkuasa, jumlah paus yang besar dapat terkendalikan dan paus yang kecil, yang tidak dilirik oleh megalodon, malah berjaya. Wajar karena tidak banyak yang memangsanya. Nah, ketika megalodon lenyap, paus yang besar tidak memiliki predator yang membatasi ukuran tubuhnya. Jadi paus-paus besar dapat memaksimalkan potensi ukuran tubuhnya demi mendapatkan proporsi jumlah, energi dan cakupan makanan yang optimal. 6.
Megalodon mungkin sempat memiliki saingan memangsa paus dengan paus lainnya. Iya, jadi Megalodon yang merupakan pemangsa paus pernah bersaing dengan paus lain dalam aktivitas berburu paus. Intinya adalah pernah ada paus yang memiliki peran ekologis yang sama dengan Megalodon. Siapakah paus tersebut? Nama ilmiahnya adalah Livyatan melvillei. Disadur dari hewan dalam Taurat dengan nama yang sama, paus ini memiliki deretan gigi yang dapat mencapai panjang 30 cm. Bayangkan jika satu saja dari deretan gigi tersebut menembus tubuh Anda. 7. Kepala paus tidak sepadat yang kalian kira. Tahukah kalian dengan paus di atas? Paus di atas adalah paus sperma Phaeacetor macrocephalus. Ciri khas yang dapat diamati dari paus sperma adalah ukuran kepalanya yang besar. Jangan tertipu oleh penampilan. Mereka bukanlah organisme yang paling jenius yang pernah ada. Ukuran otaknya tidak begitu spektakuler dibanding tubuhnya. Namun yang menyebabkan kepalanya menjadi besar bukan karena sombong, tapi karena melon. Bukan melon buah, tapi melon yang merupakan organ untuk melakukan ekolokasi atau navigasi lewat suara. Lantas, bagaimana dengan paus lain seperti paus kepala busur Balaena mysticus? Mereka malah lebih kentara lagi. Paus kepala busur memiliki kepala yang melengkung seperti busur agar volume raupan yang dimilikinya berjumlah besar. Ukuran melonnya tidak terlalu besar karena keperluan untuk ekolokasinya tidak sepenting pada milik paus sperma. Lalu, apa yang mereka lakukan untuk ekolokasi? Demikianlah penjelasan singkat dari beberapa fakta menarik tentang paus yang sering tidak diketahui masyarakat awam. Terima kasih sudah menonton.